Oke pemirsa, selanjutnya kita akan berbincang dengan pembina lomba. Jadi peran pembina ini menjadi penting, sangat berarti untuk mengantarkan siswa atau siswinya juara dalam sebuah perlombaan. Kita akan kupas tuntas bersama tamu kita yang satu ini. Beliau adalah Ustadz Miftahul Anwar, pembina lomba pentas PAI kelima Kabupaten Sumeneb dari SMP IT Al-Hidayah Sumeneb. Assalamualaikum Ustadz Anwar. Mute masih Ustadz? Mute suaranya Ustadz? Mute. Suaranya masih? Oke, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Ustadz Anwar pada kesempatan hari ini. Gimana kabar Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat Mas Hedi. Kita dari yayasan ikut berbahagia ini Ustadz, karena Ustadz Anwar berhasil mengantarkan siswi SMP ITE Al-Hidayah ini menjadi juara 1 lomba pentas PAI kelima. Ustadz, mungkin Ustadz Anwar bisa cerita ini terkait lomba ini Ustadz. Monggo Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa channel Al-Hidayah TV Sumeneb yang dirahmati Allah, terima kasih atas kesempatannya, waktunya, khususnya untuk Mas Hedi bisa memberi kesempatan buat kami dari SMP IT Al-Hidayah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah untuk yang kedua kalinya berturut-turut kami dari peserta lomba yang mewakili sekolah bisa tembus, saat ini sudah tembus di tingkat kabupaten. Nah, lomba pentas atau pekan olahraga pentas PAI yang kelima ini adalah lomba yang rutin dilakukan oleh Kementerian Agama. Lomba ini diadakan setiap 2 tahun sekali. Ini dari Kementerian Agama berarti kesempatan, ya. Dan ini kesempatan untuk semua sekolah untuk bisa menyiapkan sejak dini. Seperti itu. Lombanya semua jenjang, dan untuk saat ini yang di tingkat SMP itu ada 4 lomba. Ada 4 cabang lomba. Ada MTQ, ada LC2P atau cerdas cermat, LKI atau lomba kaligrafi. Nah, khusus yang Mbak Alia ini alhamdulillah menjuarai cabang lomba pidato PAI atau lomba LPP-nya. Seperti itu. Dan secara otomatis mewakili Kabupaten Sumeneb untuk berlaga di pentas Jawa Timur nanti. Oh, berarti ini salah satunya ya Ustadz ya, dikirim ke Jawa Timur ya? Salah satunya, seperti itu. Saya pernah ingat, kayaknya Ustadz Anwar ini pernah juga mengantarkan siswa SMP itu ke Jawa Timur ya? Begitu Ustadz? Alhamdulillah. Ini yang keberapa ini ngantar siswa SMP itu ini? Yang keempat. Pentas ya? Yang keempat. Kemarin tahun 2019, di luar prediksi, kita hanya bisa berusaha memaksimalkan ikhtiar dan berusaha untuk sekuat tenaga kita lakukan seraya berpasrah kepada Allah, tanpa disangka kita bisa tembus nasional dan alhamdulillah bisa juara 2, yaitu yang nasional ya? Nasional saja? Iya, 2019. Sekitar di bulan Oktober sebelum pandemi pokoknya.
Seperti itu. Siaman dari pandemi ya. Itu Itu juara 2 alhamdulillah nasional ya? finalnya di Makassar. Wah, di Makassar. Nah, seperti itu. Ya, Itu kebetulan mewakili Jawa Timur juga, Ustaz, berarti ya? mewakili Jawa Timur dan yang mendampingi tentunya bukan saya karena sudah levelnya Jawa Timur, ya berarti pembina dan panitia yang dari Jawa Timur. Seperti itu. Tapi proses ngantarnya ini kan memang dari tangan dingin seorang Ustadz Miftahul Anwar lah yang pembimbingnya. Bisa nggak Ustadz pada kesempatan hari ini di bincang santai kita di channel Al Hidayah TV Sumeneb ini, Ustadz bisa berbagi tips lah. Walaupun mungkin nggak semuanya, kan mesti ada yang di ramuan-ramuannya itu kan artinya ibarat obat, nggak mungkin lah dikasih dikasih tahu semuanya gitu Ustaz. Ya artinya garis besar lah kira-kira untuk pemirsa kita ini kan tayang kita di YouTube Ustaz, disimak oleh banyak orang. Mungkin Ustaz bisa berbagi tips kalau tadi Mbak Alia itu cerita tentang kalau lupa ya baca istighfar. Yang kedua, lakukan yang terbaik, insya Allah hasilnya akan memuaskan jika yang kita lakukan itu terbaik. Nah, kalau dari Ustadz Miftahul Anwar yang sudah 4 kali ya ngantarkan siswa anak didiknya ini dalam kegiatan lomba yang Jawa Timur, saya kira nggak mudah ngantarkan siswa juara 1 Jawa Timur, apalagi nasional juga Ustadz. Artinya kan nggak sosok tangan dari istana kan mesti ada racikan khusus gitu Ustaz. Mungkin Ustaz bisa ceritalah sedikit buat pemirsa. Monggo Ustaz. Saya kalau berbicara masalah pidato, saya malu pada diri saya, Mas Hedi. Iya. Karena saya kalau boleh cerita sedikit, tahun 2000 saya awal mula menginjakkan kaki saya di bumi jauh hari. Tepatnya di Pondok Pesantren Al Amin Prenduan. Oh, dan saya mondok di situ. Saya mondok di situ di Ma'had Tahfidz Al-Qur'an. Nah, saya mondok di situ. Saya masih santri baru, saya masih belum tahu apa. Salah satu kegiatan di pondok tersebut adalah latihan pidato. Nah, di tahun tersebut saya diberi kesempatan untuk tampil di depan kurang lebih 500 orang. Bayangkan. Itu ya, pengalamannya Ustaz ya. Saya masih lulus SD, masih unyu, masih muka melas. Saya dipaksa sama pengurus untuk tampil. Di hadapan 500 orang. Ya, di situ bukan di hadapan kelas, tapi di hadapan aula besar. Wah, gedung besar berarti Ustaz. Apa yang terjadi? Yang terjadi? Saya nangis, tapi nangis sebelum tampil. Saya tidak bisa Mu'alim, saya bilang seperti itu. Bisa kamu Anwar? Tidak bisa, saya tidak tahu apa. Bisa. Akhirnya saya ketika itu yang terbenak dalam hati saya harus tampil. Walaupun saya tidak bisa. Jadi dalam pidato itu yang harus kita taklukkan adalah keberanian. Itu yang pertama. Jadi saya tampil memberanikan diri. Apakah saya pidato full? Tidak. Saya hanya tampil, saya salam pembuka oke, muqaddimah oke. Setelah itu, jeda 3 detik, semua menunggu apa yang ingin saya sampaikan. Akhirnya saya tutup dengan salam. Seperti itu. Iya. Nah, dari situlah saya banyak dikenal. Iya. Saya banyak dikenal dengan orang-orang yang memang peduli, mau mengajarkan saya mulai berlatih. Apa sih pidato itu? Apa? Dan dari pengalaman tadi itu saja. Ya, berani. Dan yang kedua, harus masuk atau bertemu dengan lingkungan orang-orang yang tepat. Seperti itu. Nah, saya masuk di situ juga kelompok khusus pidato. Di Ma'had Tahfidz tersebut ada kelompok khusus pidato. Bagaimana saya cara pingin masuk? Kelas 1 belum bisa, kelas 2 belum bisa. Alhamdulillah di tahun berikutnya saya bisa masuk di kelompok favorit tersebut. Nama kelompoknya saya masih ingat sampai sekarang, adalah Ikrimah. Mudah-mudahan nanti para foundernya, para pengasuh mungkin nanti ingat video ini. Saya ucapkan terima kasih. Amin. Ikatan Cendekiawan Muslim Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Al Amin. Mudah-mudahan mereka bisa nonton tayangan kita ini, Zat.
Ya, betul. Iya, iya. Ya, maka dari itu, Iya. pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Dulu yang pernah memaksa saya, alhamdulillah, saya lebih berani, saya berani untuk melakukan yang terbaik. Saya bergabung dengan orang-orang atau kelompok atau lingkungan yang tepat. Seperti itu. Dan yang terakhir, terus berlatih. Karena kalau tidak berlatih, kemampuan pidato kita itu akan kurang. Walaupun kita menguasai banyak teks, mungkin teksnya sudah kita di luar kepala, sudah melontok teks pidatonya. Tapi kalau kita tidak menguasai isinya, tidak paham apa yang ingin kita sampaikan, suatu ketika pasti ada momen kita akan lupa terhadap konteks dari pidato yang ingin kita sampaikan. Maka dari itu kalau kita hafal, saya sampaikan kepada anak didik saya, ketika saya melakukan pembinaan, pasti saya ajak dialog mereka, saya ajak diskusi mereka, saya ajak mutolaah mereka. Nah, itu pentingnya. Sehingga ketika dia ngeblank, karena melihat audien yang hadir kala itu mungkin Bapak Dirjen, Bapak Menteri mungkin yang hadir saat final, dia mampu mengalahkan itu. Seperti itu. Jadi ada kembali ke bimbingan terus pasti, ya. Ya, seperti itu. Ini Ya, luar itu biasa mungkin ini. Luar biasa dari sosok Ustaz Anwar ini memang apa? Saya pribadi nebak-nebak mesti ini ada apa namanya? Nggak mungkin ujuk-ujuk jadi pembina, sudah 4 kali loh Ustaz juarai. Jadi ceritanya memang luar biasa ini Ustaz. Jadi sejarah lah. Yang terakhir barangkali Ustaz Anwar, mungkin ada pesan-pesan khusus buat kita-kita ini yang pemirsa yang ada di channel Al-Hidayah TV Sumeneb, atau juga bagi siswa dan siswi SMPIT Al-Hidayah Sumeneb Ustaz. Barangkali apa namanya mereka bisa dapat pelajaran yang berharga lah. Ada pesan-pesan khusus Ustaz. Monggo Ustaz. Baik, untuk anak-anakku SMPIT Al-Hidayah, jika kalian ingin ikut lomba apapun itu, pasti saya sampaikan kepada anak yang bersangkutan, silahkan kamu pamit, silahkan kamu minta doa khusus untuk kedua orang tua, untuk guru, ikuti arahannya. Itu penting, akan menjadi energi yang powerful ketika kalian nanti menghadapi situasi-situasi tertentu. Itu pasti. Untuk yayasan, lembaga, karena ini sudah fakta yang berbicara bahwa ternyata mempertahankan itu memang jauh lebih sulit daripada kita meraihnya mungkin. Kata pepatah seperti itu kan. Ya, artinya untuk menjaga prestasi ini, siapapun nanti yang membina, siapapun nanti yang melanjutkan estafeta ini, harus ada wadah. Seperti itu. Kita sudah membuktikan dari 2019 sampai 2021 ini. Memang dari persiapannya memang serasa kilat, cepat. Mungkin Mbak Alia tadi bilang satu hari. Tapi setelah saya mendapat informasi 3 hari sebelumnya, saya melakukan perenungan, saya melakukan diskusi dengan guru-guru siapa sosok yang tepat dengan persiapan yang singkat. Itu penting. Jadi mungkin yayasan atau sekolah nanti bisa memberikan wadah terhadap bukan hanya di pidato, mungkin nanti keterampilan lainnya bisa diberikan wadah yang cukup memadai, sehingga memang bukan ujuk-ujuk kita sudah mempersiapkannya. Kalau saya tidak ujuk-ujuk, saya sudah menyiapkan mental saya ketika saya menjuarai juara 2 nasional. Saya sudah siapkan mental saya untuk yang akan datang. Wah, memang sudah disiapkan ya. Ya, luar biasa. Maka saya juga bilang di kesempatan ini buat semua yang menuntut ilmu dimanapun yang berada, jika menuntut ilmu itu adalah ibadah, maka prestasi adalah jalan dakwah. Itu dari saya. Terima kasih Pak Hedi atas kesempatannya, dan mohon maaf atas segala khilaf yang saya sampaikan dari tadi, seperti itu. Oke Ustaz Anwar, terima kasih atas yang Ustaz Anwar sampaikan tentang motivasi buat kita semua, baik pemirsa Al-Hidayah TV Sumeneb di mana saja berada, dan buat kita di lembaga
Yayasan Al-Hidayah Sumeneb. Mudah-mudahan bincang santai kita di kesempatan ini banyak memberikan inspirasi dan pelajaran berharga buat pemirsa di mana saja berada. Catatan penting tadi catatan kecil dari Ustadz Anwar, jika menuntut ilmu itu adalah ibadah, maka prestasi itu adalah jalan dakwah. Luar biasa. Kita tutup dengan kata-kata motivasi ini, mudah-mudahan menginspirasi kita semua, pemirsa Al-Hidayah TV di mana saja berada. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan kepada Sama-sama, Mas Ustadz Edi, Anwar atas kesempatannya berbincang dalam program Bincang Santai di Al-Hidayah TV Sumeneb. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu Ustadz Anwar dalam prestasi-prestasi yang gemilang lainnya. Luar biasa Ustadz Anwar. Amin. Mudah-mudahan bisa mengukir sejarah lah. Ini sejarah ini. Ustadz Anwar sudah bisa mengantarkan siswa dan siswi SMPIT sampai ke tingkat nasional. Oke pemirsa, usai sudah perbincangan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali dalam sebuah program bincang santai dengan tamu-tamu istimewa yang lainnya yang bisa memberikan inspirasi buat kita semua, sehingga kita dalam acara ini bisa mengambil ibrah, pelajaran yang berharga seperti yang disampaikan oleh Ustadz Anwar. Selalu saya catat dan ingin saya ingatkan buat pemirsa, jika menuntut ilmu itu adalah ibadah, berarti prestasi itu adalah jalan dakwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.